kegiatan kita yang pertama sebelum kita memulai kegiatan, saya mohon kesediaannya kepada Bu Husno untuk memimpin kita dalam berdoa. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Kali ini saya membawakan nama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih atas kesempatan dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan desimilasi budaya positif. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat agar kami dapat mendidik anak-anak kami dan menjadi generasi yang cerdas, berakhlak mulia dan berguna bagi agama dan bangsa dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bu Husno yang sudah membawa kita dalam berdoa. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, ya, di sini saya bukan berarti saya ini orang yang lebih tahu daripada Bapak Ibu semua. Bukan berarti saya juga di sini lebih pintar, tetapi di sini saya akan membagikan sedikit apa yang saya peroleh untuk kemajuan sekolah kita dalam halnya bagaimana kita mengadakan atau kita melestarikan budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi kedepannya ini apa yang saya presentasikan semoga sama-sama nanti dapat kita ambil manfaatnya dan juga bisa kita jalankan di sekolah yang kita cintai. Ya, Bapak Ibu guru hebat, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Nah, di sini tentu saja saya tidak usah memperkenalkan diri ya, tapi saya ingin mengatakan bahwa saat ini adalah bagian dari tugas saya sebagai CDP Angkatan 11 di Barito Timur ini. Baiklah, sebelum kita mulai, sepertinya Bapak Ibu ini tegang semua, jadi saya juga ikut tegang. Bagaimana kalau kita tersenyum 30 detik ya? Mau ya Bapak Ibu ya? Silakan, saya undang untuk berdiri semua. Di sini mari kita sama-sama tersenyum dulu ya. Saya minta Bapak Ibu saling berhadapan dengan temannya. Saling berhadapan, boleh bertiga kasih ganjil ya. Nah, silakan saling bertatapan. Ira dengan Pak Chandra, Bu Husnul
Dan juga tersenyum itu ada ibadahnya ya Bu ya, Bismillah ya. Iya, sebagian dari iman. Baiklah, terima kasih ya Bapak Ibu semua sudah tersenyum bersama saya. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan forum ini? Ya, misalnya ini saya beri pernyataan romantis dulu. Yang pertama, menghargai siapapun. Bagaimana, setuju Bapak Ibu? Iya, jadi kita harus menghargai siapapun. Saya menghargai Bapak Ibu dan Bapak Ibu juga menghargai saya. Dan juga Bapak Ibu saling menghargai sesama teman yang ada di ruangan ini. Kemudian kita sama-sama menjadi pembelajar yang baik. Kemudian juga berpakaian rapi dan sopan. Tentu saja ya, kita sebagai guru pasti memberi contoh berpakaian rapi dan sopan. Meminta izin atau mengangkat tangan saat ingin berbicara atau keluar ruangan. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Iya. Kemudian boleh sambil makan dan minum, tetapi dengan tenang. Silakan Bapak Ibu boleh makan dan minum dengan tenang. Yang keenam, kira-kira apa lagi? Bisa ditambahkan Bapak Ibu? Kira-kira apa? Ayo, untuk ini kesepakatan kita di kelas ini. Ya, mendengarkan atau menghargai pendapat orang lain. Iya, boleh mendengarkan, menghargai pendapat orang lain. Apalagi? Wisnu, Rupiah, Pak Yanta, ada? Bagaimana untuk penggunaan handphone? Boleh ditambahkan? Ya, boleh mungkin di silent ya. Ya. Bagaimana ini Bapak Ibu, apakah ada yang perlu ditambahkan? Cukup ya? Iya, terima kasih. Nah, di sini yang akan saya presentasikan yaitu budaya positif. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh apa itu budaya positif, mari kita kembali ke konsep pemikiran KHD. KHD itu siapa Bapak Ibu? Iya, Ki Hajar Dewantara. Siapa itu Ki Hajar Dewantara? Benar sekali Pak Chandra. Bapak pendidikan kita ya, Ki Hajar Dewantara. Nah, di kurikulum Merdeka acuan kita adalah filosofi atau pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Makanya di kurikulum Merdeka kita mengharuskan pendidikan yang memerdekakan murid ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, seorang murid itu diibaratkan sebagai tanaman. Murid itu katanya Bapak Ibu sebagai tanaman. Dan seorang guru, seorang guru sebagai petani. Jadi kita ini Bapak Ibu sebagai petani ya. Sedangkan sekolah ini ya, sekolah kita ini sebagai ladangnya. Jadi bagaimana tanaman dapat subur, dapat tumbuh dan subur menjadi tanaman yang baik dan menghasilkan, maka kewajiban petani, siapa tadi petani? Ya guru ya, kita ya, yaitu memupuk, merawat, menyirami, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu dan memperbaiki kondisi tanah. Nah, Bapak Ibu, di sini tugas kita yaitu bagaimana sih tanaman tadi, tanaman itu ya murid tadi ya, itu supaya tumbuh subur, ya, tumbuhnya baik. Maka tugas kita harus merawat tadi, memupuk, membersihkan ulat-ulat, ya, yang ada di tanah tadi, yaitu yang ada di sekolah kita. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah paham ya? Iya. Sekolah diibaratkan ladang atau tanah tempat bertanam sebagai tempat terbentuknya tanaman yang subur dan baik. Maka bagaimana sekolah bisa digunakan sebagai tempat terbentuknya murid yang baik, yang tumbuh dan berproses seperti yang dicita-citakan kita bersama ya. Tentu saja kita sama-sama tahu ya, cita-cita kita terhadap murid itu sesuai kurikulum yang Merdeka ini yaitu
merawat dan menciptakan ladang tadi, sekolah yang lingkungannya positif ya. Masih ingat Bapak Ibu kelompok belajar Pancasila karakternya apa aja? Beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Apa lagi Bapak Ibu? Bergotong royong, benar sekali. Berkebinekaan global, benar sekali Pak Agus. Berpikir kritis, kreatif, ya kan? Nah ini dia. Nah, profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita menjadikan murid kita beriman, bertakwa, dan juga berakhlak mulia? Bagaimana kita menjadikan murid kita mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif? Itu saja di sini sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, itulah tugas kita Bapak Ibu ya. Tugas kita menjadikan lingkungan ini supaya membentuk mereka. Karena begini Bapak Ibu ya, namanya tanaman, misalnya anak didik kita itu katakanlah tanaman padi. Bisa nggak kira-kira tanaman padi itu kita jadikan tanaman jagung? Tidak bisa ya. Maka dari itu anak didik kita ini adalah mereka mempunyai karakter yang berbeda-beda, yang unik ya. Kita nggak bisa menjadikan mereka tanaman jagung. Yang tugas kita hanya bisa menjadikan mereka subur supaya tumbuh sesuai kodratnya, yaitu kalau padi ya padi, kalau jagung ya jagung. Itu adalah sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kita terapkan dalam kurikulum merdeka. Nah, berkenaan dengan budaya positif, guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan. Nah, itu tugas kita Bapak Ibu. Kita jadikan dulu sekolah ini sekolah atau lingkungan yang menyenangkan, ya. Menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Ya, saya mau tanya sama Bapak Ibu, kira-kira kalau sekolah kita lingkungannya tidak aman, ya, bikin mereka tidak betah, kira-kira anak didik kita atau murid kita bisa nggak belajar dengan baik? Tidak bisa. Nah, maka itulah tugas kita Bapak Ibu. Apabila murid menerima tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Jadi di sini kita harus belajar bagaimana kita jangan ada tekanan terhadap murid. Maka salah satu tanggung jawab kita adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif di sekolah dengan cara yang saling mendukung. Nah, guru-gurunya saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik warga sekolah, ya, termasuk guru, termasuk siswa, kepala sekolah, itu adalah warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk budaya positif. Ya, nah jadi karakter yang baik dulu itu nanti akhirnya terbentuklah budaya positif. Nah sekarang saya mau tanya, bagaimana dengan sekolah Bapak Ibu? Apakah kita sudah menciptakan lingkungan yang positif? Sudah. Bagaimana suasananya? Nyaman. Apalagi? Aman. Damai, tertib. Ya, bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Ini yang harus kita budayakan. Bapak Ibu kita ini sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, tugas kita yaitu menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar,
Ketika murid membuat kesalahan, bagaimana sikap kita kemudian? Murid belajar lagi dari kesalahan tersebut sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pelajaran. Jadi sekali lagi, salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Seperti saya katakan sebelumnya dari Bapak Ibu ya, kita tidak bisa menjadikan tanaman jagung itu menjadi padi ya. Jadi anak didik kita, murid-murid kita itu sudah mempunyai bakat dan potensinya masing-masing. Mereka berbeda-beda, mereka unik. Nah, tugas kita tidak bisa memaksakan tadi, hanya kita mendampingi sehingga pengembangan potensi tadi terjadi. Nah, salah satunya yaitu dengan kita mencabut atau menghilangkan gangguan-gangguan. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, menurut Bapak Ibu, mengapa lingkungan positif sangat diperlukan? Ya. Menurut saya, kenapa lingkungan itu sangat diperlukan agar siswa yang sekolah di sekolah itu jadi semangat. Terima kasih Ibu Rahayu. Ya, benar. Supaya murid kita semangat, ya, belajarnya semangat. Ada lagi Bapak Ibu? Kita bisa belajar dengan enak dan nyaman. Dengan sekali juga, ya, guru-gurunya kalau lingkungan positif, kita bekerja, kita mengajar juga enak, nyaman. Ada lagi? Ada? Bagus. Iya, jadi benar yang disampaikan Ibu tadi, ya. Di lingkungan sekolah kita ini memang sangat perlu ya adanya budaya positif. Nah, jawabannya juga agar pembelajaran yang terjadi di sekolah adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Selain yang disampaikan oleh Bu Rahayu dan Bu Rai tadi benar, namun juga agar pembelajaran di sekolah kita adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Kurikulum Merdeka ini tujuannya Bapak Ibu, bagaimana sih kita ya menjadikan pembelajaran itu berpihak pada murid. Jadi yang biasanya kita murid mengikuti kita, ya mengikuti kemauan kita, sekarang akan terkikiskan sedikit-sedikit pelan-pelan bagaimana pembelajaran kita berpihak pada murid. Nah, di sini sesuai standar nasional pendidikan pasal 12, ya, di sini suasana belajarnya seperti apa sih? Ya, berpihak pada murid, ya tentu saja yang interaktif, kemudian inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Kemudian memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Jadi sudah nggak zamannya ya Bapak Ibu, kita sebagai pemimpin pembelajaran itu di kelas 2 jam, 3 jam kita terus yang berbicara. Tapi kita di sini hanya sekedar pendamping ya, atau fasilitator bisa juga. Supaya apa? Supaya bakat-bakat yang mereka punya itu bisa mereka tuangkan, kemudian kelasnya menyenangkan, kemudian ada terjadi interaktif ya. Di sini tujuan kita cuma pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, sekarang coba Bapak Ibu saya minta mengepalkan tangan. Nah, kalau kita berbicara disiplin positif, coba Bapak Ibu mengepalkan tangan, ya. Cobalah mengepal tangan Anda dan kemudian teman yang satu berusaha membuka hafalan tersebut. Mungkin, ya boleh. Pak Chandra yang ngepal, Bu Ira yang membuka, Bu Rahayu yang mengepal, Bu Husnul yang membuka, boleh? Ya. Nah, teman Anda boleh membujuk, ada triknya
dikontrol. Ada juga murid yang gak mau dikontrol, yang biasanya membangkang itu Bapak Ibu ya. Nah itu dia gak mau dirinya dikontrol. Walaupun kita sudah memberikan peraturan-peraturan sekolah, oh ada aja masih dia tidak menjalani. Berarti dia tidak mau dirinya dikontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua efektif dan bermanfaat. Nah ini juga sering kita lakukan Bapak Ibu ya. Kita sering mengatakan kepada murid kita, oh nah kalau kalian mengikuti tata tertib sekolah, kalian pakai baju rapi, ini loh manfaatnya. Pernah gitu Bapak Ibu? Iya sering ya. Nah di sini ilusi bahwa semua efektif dan bermanfaat. Oh nah kamu kalau merokok gini loh akibatnya, nggak ada manfaatnya, ya kan Bapak Ibu ya? Itu adalah ilusi yang kedua atau teori yang kedua. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Saya pernah ini Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang saya bilang sama murid saya kritik dia, ya. Saya kritik, kamu ini terlambat datangnya, kamu masuk kelas terlambat, ya. Kamu tidak mengerjakan tugas, kamu bolos dan lain sebagainya. Saya kritik dia, dan murid itu merasa bersalah, ya. Keinginan saya setelah saya kritik dia merasa bersalah, keinginan saya karakternya semakin kuat. Ada kesadaran terus nanti ke depannya dia karakternya kuat memperbaiki diri sendiri. Ternyata hal seperti itu juga kurang efektif. Walaupun kita kritik dia sudah merasa bersalah, tetap saja dia lain waktu tetap mengulanginya. Ya, nah ini yang juga tidak boleh. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kadang-kadang juga kita nggak sadar. Oh kamu murid, kamu yang lebih muda, saya ini guru, saya yang lebih tua. Kamu harus menurut sama saya. Ya, nah itu juga yang harus kita perbaiki bersama. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini adalah teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah di sini kita akan mulai merubah paradigma sedikit demi sedikit ya Bapak Ibu. Kalau ada paradigma kebutuhan kita sama, kira-kira setuju Bapak Ibu kebutuhan kita sama sama orang? Tidak benar, kebutuhan kita berbeda sebenarnya. Nah, kita mencoba merubah pandangan orang agar sama dengan kita. Kita mencoba merubah pandangan orang agar sama dengan kita. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Tidak bisa. Yang boleh atau bisa kita lakukan, kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain. Ya, kita memahami dulu apa sih pandangan orang lain. Ya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi bisa nggak dikontrol waktu menggenggam tangan? Tidak bisa, berarti orang lain tidak bisa mengontrol saya. Ya, orang lain tidak bisa mengontrol saya. Jadi kita sudah percobaan pakai mengepalkan jari ya. Nah, Anda bisa mengontrol orang lain. Ya, bisa nggak kita mengontrol orang lain? Tidak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, pemaksaan ada setelah bujukan gagal. Jadi ada kira ya tapi bujukannya berhasil ya. Bu Wisnu tadi pemaksaan, maksa banget nih tadi ya. Pemaksaan ada setelah bujukan gagal. Jadi sudah berapa kali membujuk sang ibu rayu nggak berhasil, kemudian kita cara paksa. Nah sebenarnya yang paling efektif adalah kolaborasi dan konsensus. Konsensus itu kesepakatan, menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Dan yang terakhir model berpikir menang kalah. Nah ini yang harus kita rubah ya Bapak Ibu. Kita merasa kalau anak murid mengikuti kita, kemudian kita kontrol, lalu kita merasa menang. Ya, sebenarnya yang harus kita jalankan jangan berpikir oh murid kalah, aku menang. Ya, tetapi bagaimana kita menciptakan menang sama menang. Ya, jangan
kita akan sama-sama merenung merefleksikan diri. Kira-kira lingkungan kita di sini, ya, apakah penerapan disiplin kita di sini itu sudah efektif atau belum? Nah, saya mau tanya, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Disiplin itu apa ya, Bapak Ibu? Pak Chandra? Perilaku yang Mentaati peraturan, benar sekali. Pak Agus, disiplin apa Pak Agus? Ya, mentaati peraturan. Ada lagi? Ayo, sering ya kita harus disiplin. Bu Iren? Sama ya. Iya. Nah, disiplin kalau kita lihat di kamus secara umum ya, pengertian disiplin itu kepatuhan, benar tadi ya, patuh mengikuti tata tertib tadi kan. Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, kepada perintah, dan pada peraturan yang berlaku. Nah, ini kan ada kata-kata yang harus patuh nih, harus tunduk sama peraturan yang berlaku. Di sini Bapak Ibu, kalau kita mengatakan disiplin kamu harus patuh, kamu harus tunduk, berarti motivasi yang ada di diri kita itu masih motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar, ya kan? Kita masih kita menyuruh anak-anak, kamu harus disiplin, ikuti peraturan, kamu harus tunduk dan patuh. Berarti motivasi yang ada di diri anak tersebut dari luar, dari peraturan tadi, karena kita suruh tadi, ya kan? Nah, disiplin sesuai pemikiran KHD adalah disiplin kepada siswa, yaitu menumbuhkan disiplin diri. Bagaimana kita menciptakan disiplin tadi yang asalnya dari diri mereka sendiri, dari intrinsik, ya. Sebab hanya diri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Ya kan? Kita tadi sepakat ya, mengontrol diri sendiri itu kita, bukan orang lain. Nah, kalau motivasi yang sudah ada tumbuh dari diri sendiri, bukan karena ada peraturan, bukan karena ada hukuman, maka motivasi yang muncul di dalam diri anak tersebut adalah motivasi intrinsik atau tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Nah, tapi kenyataannya begini, anak-anak tahu sendiri kan, kalau nggak ditekan, kalau nggak disuruh, kalau nggak di ini, mana bisa mereka ada kesadaran seperti diri sendiri, ya kan? Nah, itu adalah PR kita. Bagaimana mereka supaya tumbuh di dalam diri mereka sendiri. Namun, apabila belum bisa mengontrol diri, kuncinya kan mengontrol diri. Penerapan disiplin dapat dilakukan orang lain. Tidak apa-apa, Bapak Ibu, kita masih memberikan motivasi intrinsik atau sesuai peraturan, tadi nggak apa-apa. Asalkan dalam situasi merdeka. Apa tadi situasi merdeka, Bapak Ibu masih ingat? Nggak apa-apa, kita memberikan motivasi ke siswa itu berdasarkan peraturan. Kalian harus taat dan patuh kepada peraturan sekolah, kalian harus disiplin. Nggak apa-apa itu dari motivasi intrinsik tadi, nggak apa-apa, asalkan dilakukan dalam situasi merdeka. Masih ingat tadi situasi merdeka? Benar sekali, berpihak pada. Nah, jadi situasi yang akan kita hadirkan masih dalam ruang lingkup berpihak pada. Nah, berikut ini adalah teori Diane Gozen tentang disiplin, ya. Ada 3 motivasi manusia menjalankan disiplin. Ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, sering kan anak didik kita itu menjalankan disiplin karena mereka takut dihukum, kemudian dia menghindari dimarahi guru, ya
dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu yang tumbuh dari motivasi intrinsik atau motivasi di dalam diri mereka sendiri. Kira-kira dari ketiga ini mana yang bagus kita jalankan, Bapak Ibu? Apakah motivasi yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Iya, terima kasih Pak Agus. Yang ketiga, ya itulah PR kita, ya. Bagaimana kita menumbuhkan motivasi di dalam murid sehingga ada motivasi yang lahir dari dalam diri mereka sendiri. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu hadir di kelas tepat waktu, kira-kira motivasinya apakah karena takut ada teguran dari atasan, atau apakah supaya ini atasan memuji, teman memuji, atau memang dari dalam diri Bapak Ibu sendiri? Iya, Bapak Ibu, ya, kita harus mempunyai motivasi yang berbeda. Jadi walaupun tidak ada teguran dari atasan, walaupun tidak ada penghargaan, tetapi alangkah lebih baik kalau kita mengajar tepat waktu itu karena tanggung jawab atau karena apa, hadir sesuai dengan motivasi yang ada di diri kita sendiri, ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ya. Sebelumnya sepertinya agak tegang nih. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu, Bapak Ibu, ya, supaya agak relax. Ya, kami undang untuk berdiri, Bapak Ibu. Kita ice breaking dulu, ya, supaya nggak ngantuk. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita menghitung, ya, kita sudah tahu kita hitung-hitungan, ya. Bagaimana kita menggambar angka? Ya, biasanya kan 1, 2, 3, bisa ya Bapak Ibu, ya. Coba kita menghitung angka sampai 8, ya. Yuk kita sama-sama mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu mudah aja. Bagaimana sekarang pakai kepala? Pakai badan, pakai kepala. 1, 2. Pusing ya Bapak Ibu, ya. Ya, saya hitung, ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Pusing banget. Sampai olahraga. Ya, tegang. Dari tadi begini materi terus, ya, bosan, ngantuk. Ya, itu sambil kita berkan. Boleh sambil makan atau minum, Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan memaparkan ada 3 hal, ya, yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, jadi ada 3, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebelum kita ke restitusi, ya, kita memahami dulu apa sih hukuman itu. Hukuman adalah suatu bentuk tindakan yang diberikan atas kesalahan yang telah dilakukan dalam bentuk negatif sehingga tidak terulang lagi. Bapak Ibu pernah nggak menghukum siswa? Pernah, saya juga pernah, ya. Maksud kita tuh sebenarnya apa, Bapak Ibu? Apakah kita itu dendam atau marah atau bagaimana? Iya, jerah, ya. Benar sekali.
Beasiswa karena apa? Terlambat. Hukum apa Pak Chandra? Mengambil sampah. Apakah itu sudah direncanakan kemarin? Oh, si Kiki besok terlambat, dia mengambil sampah. Tidak, itu bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Benar sekali. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi adalah kata yang merujuk pada setiap hasil akibat dari keputusan atau perbuatan. Nah, ini konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati. Ya, maksudnya begini Bapak Ibu. Misalnya ada anak yang terlambat, ya, kamu terlambat datang ke sekolah 15 menit, maka konsekuensinya apa Bapak Ibu? Konsekuensi dari dia terlambat. Berarti masih ke hukum dong Pak. Kalau konsekuensi? Bikin perjanjian. Begini Bapak Ibu, kalau yang namanya konsekuensi, ya, nah kamu terlambat 15 menit, ya, maka konsekuensinya kamu akan ketinggalan pelajaran selama 15 menit, ya. Artinya Bapak Ibu, konsekuensi tadi sudah kita rencanakan atau sudah disepakati. Kira-kira kalau anak terlambat masuk 15 menit di kelas, apakah guru tadi mau mengulang lagi pembelajarannya? Tidak, itu risiko atau konsekuensinya karena dia akan terlambat. Ya, nah, misalnya ada anak didik kita yang apa ya, biasanya pelanggaran itu, selain terlambat, membolos. Ya, pernah murid Bapak Ibu membolos? Iya, pernah. Saya juga pernah. Selama 2 jam pembelajaran, dia tidak ada di kelas. Ya, nah, maka konsekuensinya dia 2 jam pembelajaran tidak ada di kelas itu apa Bapak Ibu? Iya, tentu saja dia tertinggal terhadap materi yang kita sampaikan. Bahkan mungkin saja kita di situ kita melakukan asesmen, ya, dia tidak ada nilainya. Konsekuensinya kamu, karena kamu meninggalkan kelas, ibu masuk, teman-teman kumpul dapat nilai, kamu tidak, ya kan, Bapak Ibu? Nah, beda ya. Berarti hukuman dan konsekuensi itu adalah 2 hal yang berbeda. Bagaimana Bapak Ibu sejauh ini? Tahu ya, tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang saya mau tanya nih Bapak Ibu, kira-kira lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, benar sekali. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, konsekuensi, benar sekali. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman, benar. Menggantikan kertas teman yang dicoretnya, konsekuensi, benar sekali. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu warna hitam, hukuman, benar sekali. Membersihkan tumpahan air saat bersenggol di meja, konsekuensi. Lari lapangan basket saat terlambat 15 menit saat pelajaran PJOK, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, Bapak Ibu. Siapa tahu dia sudah ada perjanjian dengan guru PJOK, ya, karena kalau pelajaran PJOK lari mengelilingi lapangan itu masih ada hubungannya ya Bapak Ibu dengan pelajaran PJOK untuk meningkatkan misalnya supaya dia aktif gitu, atau supaya dia sehat, ya. Jadi masih dalam tahap konsekuensi. Membersihkan WC karena terlambat mengikuti upacara, hukuman, benar sekali. Menulis kalimat saya tidak
Maaf ya tulisannya agak ke bawah. Nah di sini kita membahas restitusi. Ya. Nah restitusi ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Ya, sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu, kira-kira kita sekarang ini posisi kita di mana yo? Yang sering kita lakukan, posisi kita. Ya boleh. Ibu Rayu di mana kadang-kadang ibu? Manajer juga bisa Rianta? Iya benar sekali. Saya juga kadang-kadang menghukum siswa saya Bapak Ibu ya. Jadi posisi yang pertama sebagai penghukum ya. Kita seperti yang saya sampaikan tadi, menghukum murid tujuan kita untuk supaya murid tadi berubah dan tidak melakukan. Berarti kita masih di posisi tak sebagai pengontrol ya. Sedangkan kita sepakat tadi bahwa orang lain itu tidak bisa dikontrol. Walaupun kita hukum, kadang-kadang ada nggak murid itu yang melakukan lagi? Ada. Berarti apakah itu sudah efektif? Iya, masih belum. Ya, disuruh mengambil sampah karena datang terlambat tadi ya Pak Chandra ya. Besok-besoknya dia juga melakukan lagi seperti itu karena dia merasa hukumannya kok cuma mengambil sampah. Hukumannya cuma membersihkan WC. Ya. Nah, jadi apakah posisi kita sebagai penghukum itu sudah benar-benar efektif? Nah, itu ternyata masih belum. Nah, yang kedua tadi membuat orang merasa bersalah. Ya, kadang-kadang saya juga nggak sadar nih kadang-kadang, kamu si Kiki, kamu ini benar-benar membuat ibu kecewa. Ya, kamu terlambat datang. Kamu sudah membolos pada jam ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Kan lalu tumbuh di hati anak itu dia merasa bersalah. Ya. Apakah cara itu efektif, Bapak Ibu? Juga belum tentu. Bahkan ini kadang-kadang yang paling fatal. Kita kalau sudah merasa bersalah itu rasanya apa Bapak Ibu? Kedepannya kurang pede, ya kan? Rasanya mau melakukan sesuatu itu takut-takut gitu. Ya, lalu timbul down di diri anak itu, dia nggak pede. Yang ketiga sebagai pemantau. Bagaimana Bapak Ibu sebagai pemantau? Ketika ada yang melakukan kesalahan, kita hanya sebagai melihat saja. Ya, melihat kira-kira dia itu bisa berubah sendiri. Ya, kita cuma memantau aja. Ya, sebenarnya seperti ini karena kita tahu kondisi anak remaja ya, tidak bisa juga kita biarkan begitu saja. Ya, walaupun mereka sudah besar-besar ini tetap harus ada pendampingan kita. Ya, nah yang paling efektif itu adalah posisi manajer. Ya, posisi manajer ini adalah posisi ya kita menemani mereka, tetapi di sini mereka juga ada tumbuh di diri mereka sendiri bagaimana mereka itu memperbaiki kesalahan mereka, ya supaya kita memunculkan motivasi yang ada di diri anak. Nah, kalau kita di dalam restitusi, maaf Bapak Ibu ya, karena ini karena cepat-cepat tadi malam. Nah, di sini kalau posisi kita sebagai manajer, ya, kita mengajukan pertanyaan kepada mereka. Nak, kira-kira yang kamu lakukan itu benar nggak sih sudah? Ya, kamu membuat ibu Pia marah itu kira-kira kamu sudah melakukan hal yang tepat tidak?
kira-kira itu perbuatan yang benar atau tidak? Pasti anak-anak akan menjawab, iya itu adalah perbuatan saya yang tidak benar. Ya. Manfaatnya apa untuk kamu? Ya, kita tanya seperti itu. Pasti dia tanya jawab mungkin saya ini supaya saya ditemani sama si Linta karena Linta mengajak saya bolos. Kalau saya nggak ikut bolos, saya nanti nggak ditemani. Nah, menguatkan karakter dia itu dia jadi berani mengutarakan gitu. Dan pasti pertanyaan kita nanti sampai ya bahwa dia menyadari bahwa yang dilakukan itu salah. Nah, dampaknya pada murid, dia bisa mengevaluasi diri sendiri seperti itu. Ya, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Ya, dia nanti sadar, oh iya saya bolos jam kuliah itu adalah perbuatan saya yang salah. Nanti ke depannya besok saya nggak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama. Berarti apa itu? Untuk mengevaluasi diri itu dampaknya. Nah, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Kalau sudah dia bisa mengevaluasi diri, dia sadar akan kesalahannya dan dia akan memperbaikinya. Secara tidak langsung kita sudah ya menumbuhkan bahwa dirinya itu adalah individu yang positif, yaitu individu yang ada kesadaran diri sendiri bahwa dia akan mengalami kesalahan yang sama. Nah, jadi apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu maksudnya restitusi. Jadi kita diminta sebagai guru, ya, kita diminta bukan sebagai penghukum tadi. Kita jangan juga sebagai pemberi konsekuensi. Boleh memberi hukuman dan konsekuensi tadi boleh kita lakukan apabila memang di dalam diri anak itu tetap tidak ada tumbuh motivasi di dalam diri mereka. Padahal sudah berusaha kita lakukan, itu boleh, tetapi masih dalam tahap yang merdeka atau berpihak pada murid. Nah, syukur-syukur Bapak Ibu kita bisa menjalankan restitusi ini, ya, yaitu posisi kita tadi sebagai manajer, yaitu menciptakan, ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang berbeda. Kalau mereka tumbuh di dalam diri mereka sendiri itu karakternya makin kuat. Jadi mereka mengikuti peraturan sekolah itu bukan karena takut sama guru, bukan karena intimidasi dan lain sebagainya, tapi memang tumbuh di diri mereka sendiri. Ya. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, Bapak Ibu, tadi kan kasusnya tadi bolos pada jam kuliah, ya kan? Nah, itu kita sebagai manajer itu kita kolaboratif sama mereka, kita bekerja sama murid. Solusinya kita cari solusi. Bagaimana sih solusi dari masalah yang dia hadapi, dia bolos tadi, solusinya apa? Ya, nah nanti anak-anak itu akan terdorong menciptakan diri, misalnya takut karena dia membawa kamus. Nanti kita bantu mereka menemukan solusinya. Ya, solusinya apa? Mungkin kita belikan kamus atau mungkin di perpustakaan pinjam, ya. Nanti akan ada muncul solusi. Nah, kemudian juga membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kita mau memunculkan, kamu maunya jadi seperti apa sih, Nak?
akan mengacu ke hal positif. Ada kesadaran, oh ya Bu, aku pengen jadi anak yang rajin dan aku tidak mau mengulangi membolos pada jam kuliah. Nah itu kan sudah kita membantu mengarahkan. Dan juga kita juga membantu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kamu bagaimana nak memperlakukan Bufia? Kira-kira Bufia suka gak kamu membolos? Oh enggak Bu, saya nggak suka. Nah kalau kamu membolos pada jam Bufia, berarti kamu tidak menghargai Bufia. Nah di situ akan kita bantu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menghormati. Jadi restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, memiliki disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Itu yang penting. Ya, kalau kita memiliki tujuan disiplin positif, sudah kita arahkan yang motivasi intrinsik, ya motivasi dari luar. Nah, kemudian disiplin positif, ya. Tapi yang paling penting itu bagaimana memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, itu yang harus kita munculkan, ya. Dan sampai setelah kita beri hukuman, kita beri konsekuensi, tadi anak itu merasa down. Ya, nah itu yang makanya kalau dia tumbuh di dalam dirinya untuk menjalankan disiplin positif tadi, maka dia juga bisa memperbaiki atau memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, bagaimana Bapak Ibu sejauh ini? Apakah masih mengantuk? Ya. Nah, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah di sini, gambarnya terhapus. Itu sebenarnya gambar anak melakukan disiplin. Nah, jadi kesimpulannya, Bapak Ibu ya, bagaimana kita melakukan restitusi tadi? Posisi kita tadi sebagai apa, Bapak Ibu? Sebagai manajer, ya. Kalau kita sebagai manajer, ya, misalnya anak didik kita tadi yang membolos di kuliah, ya, sebagai manajer itu bagaimana, Bapak? Kita panggil dulu mereka, ya, kita hadirkan dulu mereka. Kemudian kita tanya. Ya, kita munculkan dulu, kita beri pertanyaan dulu. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi kamu membolos pada jam kuliah? Kita tanya dulu. Kemudian kita pancing mereka untuk menemukan solusinya. Ya, solusinya bagaimana? Nah, dari situ nanti mereka akan tumbuh kesadaran di diri mereka sendiri. Maka posisi yang paling tepat adalah posisi sebagai motivasi atau sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Di sini maka akan muncul motivasi intrinsik atau dari dalam diri murid itu sendiri. Karena apa? Murid kan yang mengontrol dirinya sendiri, ya kan? Nah, sudah kita beri motivasi dari luar, kita beri peraturan segala macam, kan mereka tidak menjalankan, berarti mereka belum bisa mengontrol dirinya sendiri. Mereka belum bisa memunculkan. Di situ tugas kita sebagai guru. Nah, kesimpulannya, restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin pada murid dengan cara memunculkan kontrol diri atau motivasi dari dalam diri murid itu sendiri. Atau bisa kita sebut motivasi intrinsik. Nah, sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Salam menjadi guru pembenaran. Ya, Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya pada hari ini. Kalau ada kesalahan dari saya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya minta maaf karena kekurangan dan teman saya. Di sini saya sekali lagi saya bukan yang tahu segalanya, sama-sama belajar di sini.